Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa sami'uha alla yaqtadiya bi mutimmin. Adapun yang ketujuh daripada 7 syarat-syarat qasar, yaitu bahwa tidak bermakmum oleh musafir yang sholat qasar bimutimmin kepada imam yang sholatnya tamam, muqimin imamnya yang mukim orang kampung sononya, au musafirin atau sesama musafir tapi tamam fi juz'in min salatihi pada juz bagian manapun daripada salatnya orang yang qasar. Aywa in qalla, meskipun sedikit, ka'an adrakahu akhiras salati, seperti bahwa mendapati oleh dia hu akan imam yang mutimin akhiras salati pada akhir salatnya, walau ahdasa huwa aqiba qtidaihi bihi, sekalipun berhadas ia sesudah bermakmumnya dia dengan imam yang sholatnya tamam. Falawit tamma bihi walau lahzatan au fi jum'atin au subhin lazimahul itmam, maka jikalau bermakmum oleh dia bihi kepada imam yang mutimmin sholatnya tamam, walau lahzatan, walaupun yaitu sedetik, au fi jum'atin atau pada sholat Jum'at, au subhin atau pada sholat subuh, lazimahul itmamu, maka wajib padanya oleh tamam. Lima ruya an ibni Abbas, karena apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma su'ila, ketika ditanya Ibnu Abbas, ma balul musafiri yusalli rak'ataini idan farada au arba'an idza tamma bi muqimin, gerangan apa seorang musafir ia sholat 2 rakaat bila sendirian atau 4 rakaat bila bermakmum dengan imam yang muqim, yakni imam yang sholatnya tamam. Faqala fi jawabihi, maka berkata Ibnu Abbas pada jawabnya, tilka sunnah, yang demikian itu ajaran Nabi, ayat tariqatu syar'iyyah, yakni jalan syariat.
walau ibtada bimusafirin wa syakka fi niyatil qasri fanawahu wal qasra jaza lahul qasru in banal imamu qasiran. Kalau bermakmum ia kepada imam musafir dan ragu-ragu ia pada niat qasornya imam, maka niatlah dia akan qasar, maka boleh baginya oleh mengqasar jika nyata oleh imamnya itu qasiran, yaitu salat qasar. Lianna zahira min halil musafiri al-qasr, karena bahwa yang zahir dari keadaan musafir yaitu qasr. Fa in bana annahu mutimmu, maka jikalau nyata oleh bahwa si musafir itu salat tamam, aw lam yatabayyan haluhu, atau tidak nyata oleh keadaannya, lazimahul itmam, maka wajib akan dia oleh salat tamam. Walau allaqa niyatal qasri ala niyatil imam, andai mentaklikkan, menggantungkan oleh dia akan niat qasar atas niatnya imam, ka'an qala, seperti berkata ia, in qasara qasartu, kalau imam qasar maka saya qasar, wa illa atmamtu, kalau tidak qasar imam maka saya salat tamam. Jazalahul qasru, maka boleh baginya oleh maqasar in qasaran imamu, jika qasar oleh imamnya. Lianna hadha tasrihun bil waqi', karena bahwa ini jaza, yaitu menjelaskan dengan kenyataan. Wa lazimahul itmam, dan wajib padanya oleh salat tamam, in atamal imam, jika tamam oleh imamnya. Aw lam yadhhar mana wahul imam, atau tidak zahir apa yang diniatkan oleh imam, fayalzamuhul itmam ihtiyatan, maka wajib padanya oleh salat tamam sebagai ngati-ngati ihtiyat. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, Islam datang sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Semuanya dapat rahmat dari kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang musafir yang mengadakan perjalanan jauh 90 km ke atas, Islam memperkenankan untuk mengerjakan sholat 4 model. Ada namanya tamam, normal kayak di rumah biasanya. Ada namanya jama', menggabung sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat. Ada namanya qasar, yaitu mengurangi rakaat tanpa menggabung, dan ada namanya jama' plus qasar. Pada malam hari ini kajian kita masih membahas tentang syarat-syarat kebolehan mengqasar. Mengqasar itu memangkas 50% rakaat daripada sholat yang 4 rakaat. Isya, zuhur, asar, ini dikerjakan 2 rakaat, namanya qasar.
Ini syaratnya ada 7, tapi sebetulnya 11. Ntar kita tambahin. Kata Syekh Nawawi Al-Baghdadi, matan sapina 7 gitu. Yang ketujuh, syarat kebolehan kita mengqashar sholat. Apa yang ketujuh? Yaitu kita aja. Kitanya siapa nih? Kitanya siapa? Hah? Kitanya siapa? Hah? Kitanya siapa? Hah? Musafir, tuh ngerti dia. Musafir, kitanya nih. Begitu. Kitanya dalam kondisi musafir kitanya. Gitu. Jadi siapa aja kita itu. Begitu. Biar gampang, kita musafir. Kitanya, syaratnya agar supaya sah qasornya, tidak boleh kita orang bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam. Tidak boleh kitanya bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam. Tamam itu apa ya? Normal. Berapa rakaat? 4. Kita nggak boleh ikut sama imam yang sholatnya tamam. Di bagian mana aja nggak boleh makmum sama dia. Fi juz'in min sholati, di bagian mana aja kagak boleh kita makmum sama imam yang sholatnya tamam. Enggak boleh. Enggak boleh. Imam yang sholat tamam nih imam dari mana? Terserah. Imamnya dari mana kek? Kalau sholatnya tamam mah kagak boleh ikut dia. Apakah imamnya orang kampung situ ataukah imamnya sama-sama seperjalanan dengan kita atau imamnya di luar rombongan kita? Itu makna muqimin, orang kampung situ. Kedua, au musafirin, sama-sama musafir. Sama-sama musafir. Contoh dulu. Apa ya? Tenang, Bari, tenang, nggak apa-apa. Ada ya. Biarin, nggak usah, ngaji aja Bang Bari, nggak apa. Saya tahu mau nyari tolak angin Bang Bari. Nanti ngantuk saya ngajarnya, jangan. Tajam buat saya kurang kuat, harus di rumah. Jadi begini, contoh biar gampang. Kita pergi ziarah ke Cirebon. Keluar dah kita Sumur
sebelum Cirebon Sunan Gunung Jati udah keluar tol Cirebon, temu dohor, kita sholat sama orang kampung situ dohor, dia 4, kita pengen kosor, nggak jadi, kita makmum sama dia, nggak jadi, kita nggak boleh makmum dia, begitu, karena dia namanya muqimin, orang kampung situ, tergampang aja, nggak boleh kita ikut dia. Bagaimana kalau ikutnya di tasyahud akhir? Kan tasyahud akhir rakaat nggak dapat, tetap aja kalau belum salam nggak boleh kita ikut dia, nggak boleh, karena larangan bagi musafir bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam. Udah pasti orang kampung situ sholatnya tamam, itu satu. Kedua, bisa aja sama-sama musafir. Ini yang terjadi. Saudara kalau ngadain penutupan di puncak harus cerdas, kalau enggak bahaya. Kalau jalan-jalan harus dikasih tahu, harus cerewet. Kita mengadakan penutupan di Guci. Guci mana ya? Tegal. Nanti orang mana? Oh, Tegal. Di Tegal. Penutupan pengajian di Tegal. Lalu nyewa hotel atau apalah buat ngadain acara. Anggap di Cipanas, biasanya kan begitu ya, Cipanas, Tegal jarang. Baik, Cipanas, kalau masih Gadog kan belum 90 ya, gitu. Biar pacet kan udah tuh, udah Cipanas lewat, udah 90 km. Bareng nih kita, bareng-bareng. Kita bareng-bareng penutupan. Lalu kita waktu mau sholat pengen buang hajat, dulu. Lalu kita masuk aula untuk sholat. Tuh imam sholatnya apa? Kosor apa kagak? Kita kagak tahu, kita pipis habis nggak tahu tuh imam pengumuman bahwa dia mau kosor, dia kagak. Imamnya kosor, imamnya umpamanya kita niatnya tamam. Nah kita gitu dulu dah tuh, saya balik nih. Imam salam, kita ikut salam, dia nanya, kok dohor 2 rakaat ya? Kosor. Oh kosor, ini nggak jadi juga, ulang dari awal. Atau imamnya bareng sama kita serombongan, cuman kita nggak tahu kalau imam ini sholatnya tamam. Kata imamnya begini, saudara, karena sekarang Cipanas tuh nggak macet. Kalau pacet sih dari dulu pacet, cuman Cipanas udah nggak panas, dingin, begitu. Ini kita dekat sekarang, dekat. Jadi saya nggak mau kosor, nggak begitu capek-capek amat. Jadi tamam aja ya, dohor 4, asar 4 nih. Kata imamnya, kita buang hajat kagak denger. Kita niatnya kosor. Saya sholat dohor 2 rakaat di kosor dah. Ini bagaimana? Kagak sah, kagak jadi. Apanya? Kosornya. Itu makna
an layak tadiya bimutimin musafirin. Kita tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam yang musafir. Sama-sama serombongan. Tapi kalau sholatnya tamam, nggak boleh kita ikut dia. Kudu misah. Gua mau tamam, gua mau qashar, bikin rombongan sendiri. Begitu. Boleh bisa. Hah? Boleh. Iya, lain rombongan. Hah? Masing-masing. Boleh. Yang qashar mana, yang tamam mana, ikut kelompoknya. Silakan. Ternyata semuanya tamam, gua mau qashar sendiri. Begitu. Ini kayaknya nggak kompak banget nih kalau sendiri, nggak ikut Kimples. Ya nggak apa-apa. Nggak kompak juga. Boleh. Nggak apa. Bagus. Boleh. Karena aturan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh murid-muridnya termasuk Imam Atha radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya, guru, ngapa sih musafir tuh kalau sholatnya sendiri bisa qashar, kalau makmum sama orang situ kagak boleh, atau sama musafir cuman sholatnya tamam, ngapa nggak boleh? Emang begono ajarannya dari nabinya. Tilka sunnah, itu ajaran nabinya. Kudu kalau mau qashar kudu ikut sama imam yang sholatnya qashar. Walaupun musafir kalau kagak niat qashar mah kagak bisa. Kagak bisa kita. Ini bukan yang batal sholatnya, bukan. Yang batal qasharnya. Saya sholat fardu zuhur 2 rakaat di qashar doang nih, gitu. Jadi makmum karena Allah Ta'ala. Imamnya tamam, kita kudu bangun ikut tamam, include. Tapi kalau imamnya qashar, kita niatnya tamam. Imamnya qashar karena kita nggak dapat pengumuman, udah 2 rakaat salam. Loh, salam ya, kita niatnya nggak qashar, bangun, nggak boleh ikut salam. Kita salam, baru nanya, kok 2 ya? Gak jadi sholatnya. Kagak jadi. Sholat lagi. Ente nggak sah, sholatnya nggak sah. Begitu, karena ente kagak tahu kebolehan baru tahu sekarang. Kan udah kelewat tuh ajarannya. Kudu tahu halaman berapa tuh ya? Kudu tahu kebolehan qashar tuh. Syarat ketiga. Syarat ketiga daripada 7 syarat ini, kudu tahu bahwa qashar ini diajarkan dalam agama. Baru tahunya udah ngerjain, nggak boleh. Pas salam, kok udah 2 ya? Qashar. Oh, qashar apa? Dipendekin rambut. Oh, boleh ya? Boleh. Untung gua ikut, jadi gua tahu. Iya, tapi lu sholat tadi kagak sah. Kenapa? Lu baru tahu. Sholat lagi 2 rakaat lagi. Ini sama aja 4 ini, kata dia. Kan tadi 2 udah. Ya tadi 2 kan agak benar, udah 2 lagi. Oh begitu, 2. Begitu. Jadi walaupun sama-sama musafir, harus dibilang, rondonnya dikasih, rondonnya nih. Bakal kita sholatnya qashar, jadi orang bisa baca di agenda yang dibuat.
jadi enak begitu, karena semuanya enggak hadir. Kadang banyak tawakuf tuh begitu, orang main sholat aja, ujungnya di habis sholat aja ngobrol-ngobrol bisik-bisik, habis sholat apa ya, kok isinya 2 ya, begitu. Ini nggak jadi nih. Ini pentingnya kita ngaji. Orang bepergian tuh harus tahu qasar. Apa fi juz'in min solatihi tuh kata Syekh Nawawi, wa in qalla, walaupun di ujung pas baru takbir imam salam kan nggak dapat apa-apa, masih diri, tetap aja kudu 4. Wong imamnya tamam. Ka'an adrakahu akhiras salat, seperti kita dapetin imam di ujung pas mau salam baru ikut, tetap aja ikut sama imam yang sholatnya tamam. Enggak jadi. Bagaimana kalau imamnya itu berhadas? Begitu dia pergi sholatnya sendiri baru juga takbir, imamnya kentut, jadi juga enggak gitu, enggak bisa. Pokoknya kagak ada rumusnya. Kalau imamnya sholatnya tamam, kita kagak bisa di bagian mana aja. Contoh, kita jamak qasar Jumat amasar, Jumat jamak qasar, jamak takdim. Imam sholat Jumat berapa rakaat? 2. Itu habis imam salam kita harus nambah 2. Harus nambah 2. Kalau kitanya sholatnya zuhur. Musafir tuh begini, kecuali kita sholatnya Jumat. Ini Jumat jamak qasar, kita sholatnya Jumat enggak, karena sholatnya Jumat. Kalau sholatnya zuhur, karena kita musafir, boleh zuhur, boleh Jumat, boleh tidak Jumat, karena kita berangkatnya dari malam. Boleh Jumat, boleh tidak. Nah sekarang kita enggak Jumat, sholatnya zuhur, imamnya Jumat, kan 2. Ya udah gua qasar aja nih zuhurnya, enggak jadi. Kenapa? Karena imam itu sholat Jumat itu 2, itu bukan qasar tapi tamam. Emang normal sholatnya segitu dia, tetap kita nggak boleh makmum sama dia. Kalau sholatnya zuhur, kalau sholatnya Jumat ya boleh makmum sama dia Jumat. Falawi tamabih, kalau kita bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam, seperti sholat Jumat wajib tamam. Iya, tapi 2 rakaatnya bukan qasar. Emang segitu sholatnya. Kita sholatnya zuhur, maka sesudah imam salam nambah 2. Tapi kalau sholatnya kitanya Jumat, nah enggak. Emang Jumat emang segitu, enggak kemudian niat kita sholat Jumat ngikut imam, imam salam bangun lagi. Nggak ada Jumat 4, 2 aja. Jadi kalau Jumat itu bisanya jamak takdim. Sholat Jumat dulu, habis salam imam minggir, baru sholat asar. Jangan ikut wiridan musabbi'at, batal. Begitu kelamaan. Hah? Kenapa? Iya baca salawat dulu, nggak usah.
Ya, langsung aja bangun. Begitu, langsung aja bangun. Saya banyak praktek ya. Tempo hari tahun berapa tuh yang ke Thailand ketemu Dr. Muhammad tuh. Kebetulan saya disuruh ngimamin. Ada tuh Sardi di RT itu saya ngimamin Jumat di Petani. Dipaksa jadi khotib. Saya bilang saya ini mau jamak, waktunya sempit. Asar mau saya tarik di dohor di Jumat. Begitu. Kalau ngimamin repot. Bagaimana kalau bagi dua? Imamnya orang sini, saya khutbah aja, supaya saya tempatnya nggak geser-geser orang. Nggak enak saya kalau habis ngimamin langsung pergi. Iya baik, yang penting khutbah. Ini ngerti nih makmumnya bahasa Melayu. Begitu. Ya, ngerti kalau Melayu. Begitu, baik. Kita pakai bahasa Melayu. Begitu. Gitu. Kalau bahasa Melayu pintar sangat, nggak ada sangat pintar. Begitu, bahasa Melayu itu. Gitu. Emang ngikutin kita pintar yang sangat. Begitu. Begitu itu bahasa Melayu. Begitu. Kalau sangat pintar nggak ada. Nggak ada. Begitu, nggak ada. Begitu. Minumnya TO. TO. Kasih lagi teh susu. Gitu. Oh, kasih teh susu lagi. Bahasa orang sono kan kita harus ngerti bahasa. Begitu. Saya khutbah minggir di pinggiran. Imam salam, qomat, salat asar. Jadi kejar-kejaran waktu biar nggak berhenti. Bagaimana kalau imamnya salat subuh? Tetap aja kita kudu tamam, kan boleh kita makmum mama imam sholat apa aja, cuman bedanya kalau orangnya sholat tamam kagak bisa, wajib ngikut tamam gitu. Begitu. Jadi enggak sembarangan kita musabah. Jadi kalau kita mau ikut, jangan langsung kita diem aja jadi murid. Guru, bentar dulu. Guru niatnya bagaimana? Saya mau kosor. Baik. Biar jelas guru. Takut guru tamam doang. Begitu. Emang apa? Kalau guru niatnya tamam, kalau gua niat kosor agak jadi. Gua udah ngaji malam Kamis. Begitu. Begitu. Loh iya. Begitu. Begitu. Lah nggak apa-apa, guru bisa aja gurunya gak tahu, gak ingat, kan bisa. Betapa orang yang barusan ngingetin aja jadi lupa. Dia kata, saudara-saudara biar lu pada tahu ya, ini sholat id kan lu pada setahun 2 kali doang. Emang juga begitu? Emang ada yang 5 kali? Kan kagak, emang begitu cara ngomongnya, kan begitu. Kita dibentai kan ketemu orang kayak begitu-begitu ngomongnya. Tahun 2 kali doang. Lu biar pada inget nih, takbirnya rakaat pertama 7. Awas lo, jangan sampai lupa. Yang kedua 5, ngingetin, selingin. Habis Allahu Akbar toma baqiyatus sholehat namanya. Lu tahu kagak baqiyatus sholehat? Nih biar lu tahu nih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu namanya baqiyatus sholehat. Lu awas tuh, jangan sampai lupa ya. Awas tuh, lu kan sholat setahun 2 kali doang nih. Begitu kata dia. Habis itu ngimamin, dia lupa. Kan bisa terjadi, bener nggak? Padahal nggak perlu ngomong begitu tuh, nggak perlu. Beneran nggak perlu. Makmum terserah ente mah. Ente bakal takbir 7, ente 5 ya takbir 5, ente kagak ya kagak. Makmum itu buat lo, bukan buat makmum. Bener nggak? Nggak perlu ngomong kayak begitu. Itu ngomong di speaker sambutan panitia Idul Fitri, ngomong begitu. Mau ngapain?
Itu nggak usah sambutan, bisikin imam. Mam, awas sampai lupa, lu kan imamnya. Tuh, boleh kalau imam doa. Nggak perlu makmum tahu. Mana dia yang jadi imam lagi dia ngomongin pakai melotot-melotot. Awas sampai lupa lu. Dia ngelupa. Habis salam udah viral aja. Kata makmum nih, apa namanya? Ngegerendeng. Ah, iya makmum, gue nyesel sholat di masjid ini kurang 5 begitu sholat kan nggak ngerti mereka kejut sahwi lagi kata dia gitu begitu yang bego banget ya dibego-bego sama dia begitu kalau udah paling pinternya aja gitu kagak kejut sahwi itu imam udah diingetin subhanallah kagak dengeran budak kali ya begitu terus di jalan ngomel mulu ngomel justru imamnya udah ngaji dia sadar gitu salahin mulu imam ini gara-gara kagak ngaji. Kalau imamnya kagak ngaji lebih parah lagi gitu udah baca Fatihah subhanallah baik lagi ya batal semuanya gitu orang sunnah hayat ini yang harus diketahui makanya jangan pakai marah-marah ujungnya marah-marah kayak begitu tuh jangan diem aja udah makmum mau ikut mau lu mau takbir dia ikut lu agak takbir dia ikut makmum namanya yang harus diingetin imam begitu jadi ingat jangan sampai kita ikut kepada imam yang sholatnya tamam ingetin tuh sholat tamam tuh bisa aja akamsi orang kampung sini begitu ataupun sama-sama musafir serombongan sama kita tapi sholatnya kita nggak bisa ini yang paling pokok sama-sama musafir kan sama-sama musafir kagak harus tahu tuh begitu. Makanya Ibnu Abbas ditanya, gerangan apa musafir kalau sholat sendirian bisa 2 rakaat, kalau makmum aja orang situ 4, emang begono nabinya, begitu, ajarannya udah begitu. Kalau mau sama-sama musafir dan sama-sama kos, bagaimana kalau ragu? Nih imam nih, kita habis buang hajat, nih ragu nih contohnya paling gampang buang hajat. Jadi kita agak tahu pengumuman tadi imam rombongan kita ikut, udah serakaat dia. Ini imam nih niat kosor apa kagak ya? Niat kosor apa kagak? Ini sholatnya imam kosor apa kagak ya? Akhirnya gua kosor aja lah kalau imamnya niatnya kosor begitu. Kalau imamnya kosor gua niat kosor, maka saya sholat fardhu dhuhur 2 rakaat dengan kosor kalau imamnya kosor, niatnya begitu. Ternyata benar imamnya, maka kita nambahnya 1 rakaat lagi, niatnya begitu. Niatnya nambahnya 1, kita nggak niat begitu nambahnya 3 begitu. Kita udah paham kenapa, karena secara zahir yang namanya musafir bareng-bareng mesti kosor begitu. Bagaimana kalau nyatanya imamnya tamat? Cuman karena kita doa, kita menurut kosor, wajib tamam. Kosor kita batal. Bukan sholatnya, niat kosornya. Udah include jadi 4 aja. Kita nih sholat 2 rakaat, ternyata imamnya tamam, udah ikut tamam. Kosornya nggak jadi. Bukan sholatnya, kosornya. Lazimahul itmam. Wajib tamam.
Jadi nggak tahu itu. Jadi mesti kita tahu berjamaah. Iya, betul. Cuma Iya begitu. Kalau kita jadi pimpin rombongan harus bijak. Begitu yang kayak begitu. Jangan diem-diem baik. Begitu. 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 Bagaimana kalau kita kagak tahu main ikut-ikut aja? Wajib tamam? Enggak tahu. Bagaimana kalau kita cara niatnya cerdas? Ini namanya niat santri. Enggak tahu. Sama rombongan kita habis pipis, telat. Udah sholat. Saya sholat fardu zuhur 2 rakaat di qashar kalau imamnya qashar. Kalau imamnya tamam ya saya tamam. Karena Allah Ta'ala. Imamnya qashar jadi. Imam tamam jadi juga. Namanya cerdas. Cerdas. Begitu. Kita cerdas. Ini imamnya ikut mana? Katanya perubahannya ikut nomor 3. Gue ikut nomor 3 nih. Begitu. Apa? Oh menyala. Oh, itu imamnya kayaknya ikut nomornya ini. Iya, udah ketawa tuh. Gitu, ikut imam. Dia ikut imam aja. Ini makmum enggak punya pendirian ini. Gitu. Gimana imam aja. Kalau imamnya tamam, tamam. Kalau imamnya qashar, qashar. Ternyata imamnya qashar. Ya qashar. Begitu. Jadi boleh qashar, boleh wong imamnya qashar. Kan dia udah jelasin, kalau imamnya qashar gua qashar. Kalau imam tamam, tamam gitu. Imamnya tamam, ya wajib tamam. Kan niatnya dikasih 2 opsi. Begitu, kasih 2 opsi. Begitu. Tuh kata Syekh Nawawi. Bagaimana kalau kagak tahu? Karena udah di ujung nih. Pas disalam tahunya tasawuf akhir, pas ikut. Lah tasawuf kita kagak tahu apa dia qashar, apa dia tamam. Kalau kayak begini nih, kita ngambil ihtiyat sebagai tindakan preventif. Gitu. Qashar aja deh jangan. Karena kita nggak jelas imam tasawuf akhir pas ikut. Pas ikut tasawuf akhir. Lah ini udah 3 apa udah 2 ini? Kita nggak tahu. Ya kalau nggak tahu mudah tamam. Ada teman kita, ntar aja kita ditanya, nggak boleh ntar aja. Orang kita mau melakukan harus tahu dulu. Nggak boleh kalau udah kadongan. Nggak boleh kalau udah kadongan. Sebelumnya kalau mau, itu namanya punya pendirian. Makanya kita pendirian baru mau jadi juga. Temen juga kalau udah sama gitu. Itu kayak gitu. Nah, kalau kita mau sholat jangan bermuka biar dia sampai lebih orang mungkin kita yang paling lebih ya banyak buat haji kan iya 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 ini penjara nggak soal penjara tapi ujiannya Jumat dipukulin sama kepala kan iya pakai bahasa Arab iya mau saya tanya terus kejadian itu tadi yang perlu sampaikan kita sholat Jumat emang saya lihat guru langsung diri tuh diri nah kalau saya kan enggak Jumat aja akhirnya di mobil guru sampaikan tadi nah, tadi semua tanya itu niatnya gimana ternyata dijawab kalau memang Jumat kita Jumat aja bukan Jumat qashar gitu ternyata dijawab terus yang kedua kemarin kejadian batasan saya terkait kita berangkat jam 8 pagi gitu di
ini jaraknya belum sampai 90. Akhirnya saya berdebat dengan teman-teman guru nih, udah kita jam aja. Oh nggak boleh, kan kita sudah 90, ntar Jumatan aja, lagi pula berangkatnya pagi bukan malam. Gitu, akhirnya kita Jumatan juga. Akhirnya kita Jumatan juga, terus maghrib sama isanya tamam. Nah, yang pertanyaan saya itu, kalau kita berangkatnya malam itu di sebelum jam 12 malam apa sudah jam? Patokannya adzan subuh Bang Adi. Adzan subuh Bang Adi. Kalau jamaah doang nggak jadi masalah Bang Adi. Kalau mau jamaah aja, artinya gini, tapi tidak mau tamat gitu ya pendapatnya. Kalau berangkatnya adzan subuh, jadi patok, jadi orang itu bakal disuruh wajib sholat Jumat bila dia adzan subuh masih di rumah. Adzan subuh. Contoh gini aja, Bang Andi kerja di Cikarang, berangkat dari Bayorannya jam 6, kan berarti udah adzan subuh. Itu wajib sholat Jumat, harga mati. Masalah bahwa itu bakal dijama dengan asar, asalnya ditarik di Jumat, sisi lain boleh aja, tapi Jumat ini nggak gugur. Ini patokan Jumat. Jadi patokan Jumat itu kalau pengen gugur berangkatnya sebelum adzan subuh. Saat dengar adzan subuh kita di perjalanan, terserah berangkatnya jam berapa aja, biar gampang. Subuh jam berapa? Jam 4:15. Ya udah, kita tengah 4 jalan, atau jam 4 kurang seperempat aja, tengah jam sebelumnya kita jalan. Jadi karena kita udah jalan gitu, udah naik mobil, maka baru juga kita nyampe tol dalam kota tuh, nyampe Hotel Mulia, adzan, nggak apa-apa karena kita berangkatnya sebelum adzan. Tapi karena sebelum adzan jam 12 sih ngumpul, cuman lama banget, ada yang tidur, ada yang ini, pas adzan subuh baru mau jalan, nggak bisa. Wajib sholat Jumat. Kita harus kabur dari kita punya daerah itu sebelum adzan. Itu rumusnya begitu Bang Adi. Rumusnya sebelum adzan. Jadi terserah, sebelum adzan subuh itu bisa jam 12 malam, bisa sisa gitu, bisa jam berapa, yang penting sebelum adzan subuh. Ini patokan gugur Jumat. Gugur Jumat, bukan jamaah qashar. Gugur Jumat. Kalau kita berangkat jam 7 wajib Jumatan. Cuman bolehkah dijamak karena kurang dari 90? Boleh aja. Jadi sehingga sholat Jumat 2 rakaat, habis sholat Jumat, waktu sholat Jumatnya aku niat sholat fardu Jumat 2 rakaat, begitu. Dan dijamak dengan asar, begitu. Jadi makmum karena Allah Ta'ala. Begitu, niatnya begitu. Jadi imam salam langsung bangun 4, tapi tidak bisa qashar karena kan kurang, belum 10. Kalau qashar ini harga mati 90-nya ini. Kalau jamak masih ada tawar menawar. Kalau jamak masih ada tawar menawar. Kalau jamak kurang lebih begitu. Pokoknya begitu. Makanya yang penting ini ngaji nih, kalau menurut saya, kalau bahasa gampang dicatat, bikin buku catatan. Kayak Maulana nih, bagus. Karena begini ya maksud kita. Jadi bakalnya kejadian. Jadi kalau di kitab cuman butuh catatan halaman tentang qashar. Jadi begini, biar kita cepat pintar ngaji nih, cepat pintar. Hal-hal yang penting menurut kita di dalam kitab kajian dicatat. Yang penting menurut kita, bukan menurut orang, menurut kita. Karena belum tentu menurut kita penting, menurut orang lain penting. Itu beda-beda. Biarkan standar orang lain mah. Kata dia ini penting, kata kita enggak, ya enggak usah. Kalau kata kita penting, walaupun kata orang yang kayak begitu aja ditulis, jangan dengerin karena ini barang yang penting. Gitu, kayak begitu. Saya tuh dulu Bang Adi nulis buku namanya Samaratul Janiyah.
dipuji Allah yarham Kiai Syarifud Abdul Ghani yang bahas mau demen banget begitu, demen banget, sayang banget sama kita orang. Saya kasih buku itu, saya ceritain, termasuk Muallim Safi Adami rahimahullah itu dikurungin seminggu lama Muallim buku itu. Saya bilang, Muallim saya nulis dulu di Serang, ntar Muallim baca-baca ya gitu, kurungin sampai kelar, dan Muallim ntar Muallim kasih sambutan itu tanpa minta kita nggak minta, kita nyodorin Muallim saya nulis buku namanya Samaratul Jami. Jadi nulis buku itu ada gara-garanya gitu. Artinya ada latar belakangnya, bukan juga niat mau nulis. Jadi Yai Arsuddin itu punya kitab tuh yang sekarang namanya Mangkulat. Dulu kitab itu namanya Saiful Majid, awal kali masih kecilnya itu. Jadi waktu itu kata kita kitabnya bagus, kita mau pinjam nyalin, kagak boleh, kagak bisa. Lo kok kagak bisa, Pak? Begitu kata beliau, ente nulis apa yang penting, entar coba jadi buku loh, begitu. Jadi kita nulis apa aja kita tulis. Setelah kita kumpulinnya di buku, mohon maaf banyak yang double. Banyak yang double tuh materi ini, kitab ini isinya sama, karena kan kita nulis setiap kajian. Ketika dibukukan itulah jadi buku. Begitu. Begitu kita ngaji. Kalau kita dan menulis, kuat daya ingatnya, dan menulis. Jadi dalam setiap kitab itu ada kitab hal-hal yang paling penting begitu. Yang kayak begitu baru bisa. Kalau nggak nulis nggak bisa. Ini kayak ngerekam nih. Cuman punya rekaman doang kalau nggak nulis. Pokoknya yang penting upload. Isinya apa? Yang bagaimana ya? Begitu. Karena nggak nulis. Tapi kalau yang nulis mesti dia punya. Halaman sekian. Itu pasti dia nulis. Itu kayak begitu. Ini semuanya ada. Jadi kita harus nulis. Gitu. Karena uraian itu penting. Suatu saat kita ditanya, walaupun kita tidak, mohon maaf, nggak bisa baca kitabnya, tapi pemahamannya kita nggak salah. Itulah pentingnya nulis, pentingnya uraian. Jadi kalau mau ngajar lagi, tinggal ngintip uraian aja. Ini pentingnya nulis. Jadi jangan nggak nulis begitu. Kalau nulis itu enak, karena bakal ketemu uraian-uraian. Jadi ingat, termasuk dipraktekkan. Maka saya mendemen mempraktekkan tuh kayak sholat witir habis maghrib. Jadi kalau musafir kita habis itu sholat maghrib, isya langsung witir. Kita suka terangin waktu di Mandailing Natal sama Bang Mansur tuh, Mansur sholat witir. Oh, saya tanyakan, udah sholat isya belum? Udah. Udah sholat isya? Udah. Witir. Tapi belum ada nisa, nggak apa-apa, ente udah sholat isya, beringat, kerjain. Jadi nanti besok lusa ingat. Karena kalau nggak diamalin, hilang ilmu itu, menguap. Jadi nempelnya itu dengan dipraktekkan. Maka jangan nggak praktekin ilmu-ilmu itu, praktekin. Hilang, begitu. Gitu, hilang. Kayak kita orang ke Mekah itu, kemana tempat bersejarah tuh, capek nganter orang. Sebab kalau nggak dipraktekin, ilmu sejarah hilang gitu. Kalau dipraktekin, oh ini tempatnya. Jadi kitanya juga nggak hilang ilmu yang di kitab. Jadi itu ilmu. Jadi saya demen kayak begitu nanti. Gitu, harus dipraktekkan. Wallah alam. Udah? Ayah ada yang ditanya? Oh baik. Oh ayah mau pengumuman. Ayah dulu baik. Ayah pengumuman silakan. Ayah mau ada pengumuman silakan ayah dulu.